Warga di Situbondo, Jawa Timur nekat mengambil paksa jenazah saat hendak dimakamkan dengan protokol COVID-19. Warga bahkan membakar peti jenazah tersebut. Kali ini ratusan warga Kecamatan Mandlingan, Situbondo, Jawa Timur menghadang ambulan dan membawa jenazah tanpa mengindahkan protokol pemulasaran COVID-19. Warga membuka peti jenazah COVID-19 untuk ditanduk ke tempat pemakaman umum. Jenazah COVID-19 ini pun dimakamkan tanpa protokol yang benar. Bahkan warga sampai membakar peti yang sempat terisi jenazah COVID-19. Petugas tak bisa berbuat banyak karena kalah jumlah dengan warga. Patwal kita juga pakai patwal. Di sana juga sudah ada pengamanan dari pihak kepolisian, dari Koramil, dari desa, bahkan Pak Kades juga ikut di sana. Nah, pada saat masuk itu masa sudah banyak di sana menyetop ambulan hingga buka ambulan jenazahnya digotong. Nah, kita sudah nggak bisa. Menghindari hal serupa, polisi akan mendampingi proses pemulasaraan pasien COVID-19. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul, iNews melaporkan. Satu unit ambulans yang mengangkut pasien COVID-19 dirusak seorang pria di Bantul, Yogyakarta. Kepada polisi, pelaku mengaku resah karena adanya isu ambulans mondar-mandir tanpa membawa pasien. Situasi terkini yang ada di berbagai macam komunitas dan teman-teman saya. Sebuah mobil ambulans yang mengangkut pasien COVID-19 dirusak seorang pemuda di Bantul, Yogyakarta. Kejadian terjadi Selasa petang di Jalan Piungan, Bantul. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Mapolsek Piungan, Yogyakarta oleh pengemudi ambulans dan anggota SAR Yogyakarta. Pelaku perusak ambulans diketahui warga Piungan, Bantul yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk. Kepada polisi, pelaku mengaku resah karena adanya isu ambulans mondar-mandir tanpa membawa pasien. Enggak, cuman pas kebetulan aja. Sebelumnya pernah kayak gitu? Enggak. Mabuk? Enggak. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sepeda motor serta helm yang dipakai untuk memukul ambulans. Medsos yang mungkin rekan-rekan kami juga sudah pernah melihat mungkin video-video ataupun percakapan-percakapan yang memang memberikan opini negatif bahwa ambulans itu kebanyakan kosong. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Razia PPKM darurat yang digelar petugas gabungan kepolisian dan Satpol PP di Kota Padang berlangsung ricuh. Pedagang kaki lima mengamuk saat ditertibkan oleh petugas. Yuk keraju bisa, seharusnya pagi itu Pak. Sabar dulu, kalian sabar. Seorang pedagang lontong malam yang berjualan di pinggir Jalan Raya Aru, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang ini berontak saat didatangi dan diminta untuk menutup dagangannya oleh petugas gabungan. Pedagang ini mengamuk dan memecahkan kaca gerobaknya saat dilarang berjualan di atas jam 8 malam, sesuai dalam aturan penerapan PPKM darurat yang diberlakukan di Kota Padang. Petugas terpaksa mengamankan pedagang tersebut ke dalam mobil Satpol PP untuk dilakukan pendataan dan pembayaran denda. Dengan sasaran kafe, kemudian tempat hiburan yang masih buka, termasuk masyarakat yang masih jualan, yang masih melewati batas waktu yang telah ditentukan. Dalam razia PPKM ini, 43 orang warga dan pelaku usaha berhasil dijaring dan dikenai sanksi denda 100 hingga 500 ribu rupiah karena tidak menerapkan protokol kesehatan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Meningkatnya kasus COVID-19 serta kebutuhan oksigen semakin meningkat, pemerintah Kabupaten Tangerang membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Oksigen. Sementara di Nunukan, Kalimantan Utara, warga turut serta membantu isi tabung oksigen.
Itu udah di Kabupaten kan sudah wawancara. Ini yang berapa? 6. Mengantisipasi kelangkaan oksigen di Kabupaten Tangerang, ratusan tabung akan didistribusikan ke seluruh fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun milik swasta. PMK janjikan tidak ada kekosongan oksigen di tiap layanan kesehatan di Kabupaten Tangerang di saat kasus positif COVID meningkat. Pasokannya sekarang sudah 55 hari ini. Sebagian lagi dalam perjalanan yang akan mencapai target 200. 5 BUMD di Kabupaten Tangerang turut serta dalam penyediaan tabung beserta isinya. Satgas Oksigen memastikan akan langsung mendistribusikan tabung tersebut ke 25 rumah sakit dan 44 puskesmas atau layanan fasilitas kesehatan yang saat ini tengah membutuhkan karena tingginya sebaran COVID-19. Sementara di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, penyebaran COVID-19 semakin meningkat. 180 orang positif dan masih menjalani karantina baik di rumah sakit dan isolasi mandiri. Dengan masih tingginya kasus COVID, ketersediaan oksigen kini mulai berkurang. Beruntung ada perhatian dari warga yang turut membantu ketersediaan tabung oksigen, meski harus mengisi di Balikpapan dengan kapal laut. Kan salah satu tokoh masyarakat kita, Pak Haji Momo, kami pemerintah setempat bersama tim kesehatan mungkin Pulau Sebatik sangat berterima kasih kepada beliau. Dan bisa mengisi dari 56 tabung itu yang terisi kalau tidak salah 53 ya. Iya Pak. Dari 5 kecamatan di Pulau Sebatik tercatat 438 orang terkonfirmasi positif COVID dan meninggal dunia sebanyak 9 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Intelijen Negara atau BIN menggelar vaksinasi massal untuk pelajar dan warga secara door-to-door. Total ada 50.000 warga yang ditargetkan akan menerima vaksin. Vaksinasi massal secara door-to-door akan digelar serentak di 14 provinsi epicentrum COVID-19 di seluruh Indonesia. Selain vaksinasi massal terhadap warga secara door-to-door, BIN juga melakukan vaksinasi terhadap para pelajar SMP dan SMA. Vaksinasi massal oleh BIN diapresiasi Presiden agar segera tercipta kekebalan komunal. Seluruh pelajar yang mengikuti vaksinasi massal nantinya akan mendapatkan paket vitamin penunjang imun. Sedangkan masyarakat sebagai peserta vaksinasi door-to-door mendapat bantuan paket sembako. Masyarakat yang sebagian besar mengadopsi metode vaksinasi door-to-door yang digunakan oleh beberapa negara yang telah mampu meningkatkan partisipasi, menjangkau keluarga yang belum mempunyai akses dan yang takut keluar rumah untuk menghindari tertularnya dari COVID-19. Dengan jumlah seluruh peserta vaksinasi berjumlah kurang lebih 50.000 orang. Yang terdiri dari 15.000 pelajar SMP, 15.000 pelajar SMA, dan 20.000 masyarakat peserta. Panglima bersama Kapolri dan Menteri Kesehatan menghadiri vaksinasi massal yang diinisiasi Aliansi BEM Indonesia di Jakarta. Sedikitnya 1.500 mahasiswa turut serta dalam program vaksinasi tersebut. Bertempat di Gor Bulungan, Jakarta Selatan, ribuan mahasiswa menerima vaksin sejak pukul 8 hingga pukul 4 sore. Panglima Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit didampingi Menkes Budi Gunadi Sadikin datang guna melihat langsung pelaksanaan vaksinasi yang diikuti 1.566 mahasiswa. Pemerintah mendorong peningkatan pemberian vaksin COVID massal dari Aliansi Mahasiswa Indonesia bekerja sama dengan Polri dan TNI. 1.600 dosis vaksin Sinovac disiapkan dalam program vaksinasi mahasiswa yang digelar di Gor Bulungan, Jakarta Selatan ini. Support vaksinasi jenis Sinovac disupport oleh Pusdokes Mabes Polri, kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sekaligus bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu TNI yang hari ini menjadi tim vaksinasi pada kegiatan vaksinasi kami. Dan tentunya kami yakin dengan keterlibatan seluruh rekan-rekan pemuda untuk membantu akselerasi vaksinasi, maka
program dari pemerintah untuk segera mempercepat terbentuknya herd immunity ini kita memiliki optimisme. Dan banyak terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah menjadi pelopor dalam pelaksanaan vaksinasi nasional. Mudah-mudahan pelaksanaan vaksinasi nasional ini terus bisa dilaksanakan dan diinformasikan kepada seluruh mahasiswa di Indonesia untuk sama-sama mendukung melaksanakan vaksinasi nasional. Dalam kunjungannya, Kapolri, Panglima TNI, serta Menteri Kesehatan Republik Indonesia berharap kegiatan vaksinasi massal ini dapat diikuti oleh seluruh elemen pemuda di Indonesia. Sebab saat ini program vaksinasi tidak hanya menyasar kelompok usia 18 tahun ke atas, namun juga para kelompok remaja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk usia 12 hingga 17 tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta segera digelar. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengimbau agar warga mencari informasi pendaftaran di kota serta kabupaten. Menyusul pelaksanaan vaksinasi bagi anak dan remaja usia 12 hingga 17 tahun, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengimbau agar calon penerima vaksin mengikuti vaksin COVID-19. Sultan juga meminta warga untuk mencari informasi, baik di setiap kabupaten maupun kota Yogyakarta, untuk mendaftarkan diri. Vaksinasi bagi warga berusia 12 sampai dengan 17 tahun akan segera dimulai. Carilah informasi di masing-masing kabupaten kota, daftarkan diri, dan ikuti dengan senang hati. Mari bersama-sama menyehatkan Indonesia. Sultan juga mengajak masyarakat agar tetap disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan meski telah divaksin. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Untuk mempermudah warga mendapatkan layanan vaksin COVID-19, petugas kesehatan di Padang Pariaman, Sumatera Barat mendatangi rumah warga. Cara ini juga dianggap dapat mencegah kerumunan. Petugas kesehatan di Patang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat mendatangi rumah warga yang menjadi calon penerima vaksin COVID-19. Petugas setidaknya menggunakan 2 rumah warga untuk proses vaksinasi massal kali ini. Untuk vaksinasi yang digelar Rabu siang, petugas menargetkan 3.000 dosis vaksin COVID-19. Ibu mau vaksin kedua sekarang? Kita berlangsung vaksinasi kita hari ini di titik SMP 1 Batang Anai, SMA 1 Batang Anai, sama yang di lokasi sini di depan rumah masyarakat. Kita pun juga sebagian ada melakukan door to door kita. Selain mendatangi rumah warga, vaksinasi massal di Batang Anai juga digelar di SMP 1 Batang Anai dan SMA 1 Batang Anai. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka positif COVID-19. Meski positif COVID-19, kondisi Gibran tanpa gejala. Usai menjalani tes PCR di Rumah Sakit Bung Karno, Gibran Rakabuming Raka dinyatakan positif COVID-19. Meski demikian, ia tidak mengalami gejala apapun. Sementara istri, anak, ajudan, serta supir Gibran negatif COVID-19. Kini Gibran menjalani isolasi mandiri sambil bekerja seperti biasa. Untuk Bapak Ibu, terutama warga Solo, mohon dukungan dan doanya agar saya selalu diberikan kesehatan. Saya juga mohon semua Bapak Ibu untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, dan saya yakin kita bisa melewati ini semua. Gibran mengatakan pelayanan publik di Kota Surakarta terus berjalan dan Gibran akan berkoordinasi dengan seluruh stafnya secara jarak jauh.
Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Durensawit memberikan penghormatan terakhir kepada rekan mereka yang meninggal akibat terpapar COVID-19. Devi Ratnasari meninggal usai melahirkan. Suasana haru dan isak tangis pecah di halaman Puskesmas Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Peti jenazah almarhumah Devi Ratnasari melintas diiringi oleh tenaga kesehatan lainnya. Devi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati karena terpapar COVID-19. Namun kondisi Devi Ratnasari terus menurun usai melahirkan. Almarhumah meninggal Rabu sore dan langsung disemayamkan di Puskesmas Kecamatan Durensawit. Rencananya almarhumah akan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa hari ini. Mari sama-sama kita berdoa semoga almarhumah Devi husnul khotimah, diterima segala amal ibadahnya serta dimaafkan segala kesalahannya. Bapak, atas nama pribadi dan keluarga besar Puskesmas